Om Swastiastu, semeton sedharma, rahajeng rahayu. Kecunduk malih sareng Didyang jero kadek cahya. Hari ini Didyang akan membagikan tutorial pembuatan segehan, makna tujuan dan di mana saja kita menghaturkannya. Nggih, buat semeton yang sampun mampir ke channel Didyang, terus ditonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, lan di-subscribe nggih videonya. Nggih, untuk segehan nike dapat diartikan berasal dari kata suguh yang artinya menyuguhkan. Jadi segehan artinya sebuah suguhan yang dihaturkan kepada para buddhakala agar tidak mengganggu, dan juga ancangan iringan para betari-betari yang tak lain adalah akumulasi dari limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Arti kata segehan juga berasal dari kata sege yang artinya adalah nasi. Makanya segehan nike didominasi oleh nasi. Segehan itu adalah tingkatan kecil atau sederhana dari upacara budayatma. Untuk sarana pembuatan segehan nike sangat sederhana. Wujud segehan nike berupa alasnya dari talet daun pisang atau janur berupa segi empat atau tangkih yang diisi dengan nasi beserta lauk pauknya yang sangat sederhana seperti bawang merah, jahe, garam, beras, porosan atau tampelan, dan ada juga yang menggunakan dalam mengaturkannya ada menggunakan sarana api takep, yaitu 2 buah sabut kelapa yang dicakupkan menyilang sehingga membentuk tanda plus atau swastika, bukan api dupa. Juga disertai dengan tetabuhan sajeng, air, tuak, arak, berem, yang ini bisa disesuaikan dengan desa kala patrenya. Tujuannya mesegah. Dengan segehan inilah diharapkan dapat menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif dari limbah tersebut. Segehan juga dapat dikatakan sebagai lambang harmonisasinya hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan atau pelemahan. Unsur material atau pembentuk fisik manusia adalah kekuatan ibu, sementara spiritnya adalah kekuatan ayah. Jadi kita tidak bisa bekerja tanpa badan. Maka dengan demikian, untuk upacara segehan sesungguhnya kita ingin membangun kembali energi-energi ibu itu untuk melakukan karma. Untuk tempat-tempat, konsep ini selalu dibagi menjadi 3, yaitu hulu, madya, dan teben. Hulu berarti di natah merajang, madya berarti di natah paumahan, dan teben berarti berada di lebuh atau luar pekarangan. Untuk bentuk-bentuk nasi segehan niki ada yang berupa nasi sasah, nasi cacahan nike, nasi yang biasa kita makan. Terus ada nasi kepelan, nasi yang dikepel Terus ada juga bentuk kerucut atau kecil-kecil atau danan. Segehan dan juga caru banyak disinggung dalam lontar kalu tatwe, lontar bama kertih. Dalam susastra semerti Manawa Dharma Sastra ada disebutkan setiap kepala keluarga hendaknya melaksanakan upacara Bali atau suguhan makanan kepada alam dan menghaturkan persembahan di tempat-tempat terjadinya pembunuhan seperti pada ulekan, sapu, kompor, asahan pisau, dan talenan. Selain ada jenis-jenis segehan yang sekali Didyang bilang tadi, segehan cacahan, kepel, lan napi wastane segehan kepel putih kuning, kepel putih, lan sekadi
melambangkan ke warna-warna. Ada yang merah manten, hitam, dan pancewarna nggih dengan tangkih 5 nike. Ada juga yang tangkihnya disesuaikan dengan urip nike. Biasanya dihaturkan pada rahina penampahan galungan. Ada yang 4, 5, dan 9. Terus ada juga yang memakai tangkih nike tambahannya untuk lauk pauknya nike, garam, bawang, jahe, dan berasnya nike, satu tangkihnya tambahan. Biasanya berasnya ditabur nike nggih. Terus selanjutnya juga ada segehan agung nike dipakai pada tingkatan yang terakhir nggih, segehan tingkatan akhir. Segehan ini biasanya dipergunakan pada saat upacara piodalan, penyineban Batara, Budedari, serta menyertai upacara budayanya yang lebih besar lainnya. Segehan biasanya dihaturkan secara umumnya, ada yang setiap harinya diletakkan di bawah atau sudut-sudut pelinggih nike, biasanya segehan putih kuning atau kepelan nike. Terus yang di natar meraja nike yang pance, natar paumahan yang pancewarna, di lebuh juga pancewarna. Ada juga yang mengaturkan di songbah nike warna hitam, di kompor yang merah, di tempat air nike yang hitam gitu. Terus kalau ada yang punya bayi nggih, segahan kepel atau segahan kepel pat putih nggih, atau juga ada yang mancewarna gitu. Yang di linggih juga, linggih bangunan, linggih rumah nike, pelangkirannya di bawahnya juga biasanya putih kuning. Terus yang memiliki gedong suci nike sesuaikan, ada yang pancewarna, ada yang poleng putih kuning. Dan di kamar yang sudah artinya dewasa atau rumah tangga, ada juga segehan kepel putih pat, atau juga bisa segehan pancewarna nike katur yang semeton papat paling sanak catur nggih nike. Unsur-unsur dalam membuat segehan niki semuanya memiliki filosofinya nggih, seperti alasnya yang taledan dari daun atau janur nike yang berbentuk segi empat nike melambangkan mata angin. Nasi kepel putih dua kepel nike melambangkan rua bineda. Jahe secara ilmiah memiliki sifat panas, di mana semangat dibutuhkan oleh manusia tetapi tidak boleh emosional. Bawang memiliki sifat dingin, di mana manusia harus menggunakan kepala yang dingin dalam berbuat tetapi tidak boleh bersifat dingin terhadap masalah-masalah sosial atau bersifat cuek. Terus garam itu adalah sebuah bumbu yang memiliki pH 0, artinya bersifat netral. Garam adalah sarana yang mujarab untuk menetralisir berbagai energi yang merugikan manusia, atau tasik pinake panelah sahananing ngaletehin. Terus wenten tetabuhan, arak, gerem, tuak, dan air putih, di mana tetabuhan nike berbagai jenis alkohol. Sifat ilmiahnya sangat efektif, dapat dipakai untuk membunuh berbagai kuman, bakteri yang merugikan manusia. Mataboh saat mesegah adalah agar semua bakteri, kuman, virus yang merugikan yang ada di sekitar tempat itu menjadi hilang dan mati. Air putih juga menjadi sarana tetabuhan pada segehan, di mana saat mentetabuh nike dengan mengucapkan Om Ibak Segara, Ibak Danu, Ibak Bayu, Permananing Hulun, yang artinya Hyang Widi, semoga hamba diberkahi bagaikan melimpahnya air laut, air danau, dan memberi kesegaran jiwa dan batin hamba. Untuk mesegah sendiri nike disesuaikan dengan desa Kalupatra-nya. Ada yang setiap hari, ada juga yang mesegah nike di rerainan seperti Kliwon, lan Kacang Kliwon, Purnama Tilem, dan rerainan lainnya.
Jadi tidak harus dan diharuskan setiap hari nike disesuaikan dengan kebiasaan atau di segala patrenya masing-masing. Dan untuk yang umumnya masegah nike di natar meraja nike putih kuning atau pancawarna dengan mantra Om Sarwa Buddha Preta Bio Nama. Artinya, Hyang Widi, izinkanlah hamba menyuguhkan sajian kepada Buddha Preta seadanya. Untuk di natar paumahan diaturkan segehan pancawarna dengan mantra Om Sarwa Kala Preta Bio Nama, yang artinya Hyang Widi, izinkanlah hamba menyuguhkan sajian kepada Kala Preta seadanya. Untuk di lebuh juga dihaturkan segehan pancawarna dengan mantra Om Sarwa Durga Preta Bio Namah, yang artinya Hyang Widi, izinkanlah hamba menyuguhkan sajian kepada Durga Preta seadanya. Dan untuk segehan yang putih kuning dan sesuai warna, ada yang merah hitam nike, nanti pengucapannya juga Om Sarwa Buddha Preta Bio Nama, Om Sarwa Kala Preta Bio Nama, sesuai dengan tempat di mana nike dihaturkan nggih. Penempatan warna dalam segehan mempunyai posisi yang sangat penting, di mana nike seperti warna hitam nike untuk utara, putih timur, merah selatan, kuning barat, berumbun di tengah, yang disebut sebagai pancernya atau pusatnya nike di tengah. Dalam menghaturkan segehan juga dilengkapi dengan canang nggih. Nah niki sekali lagi tidak ada yang diharuskan, sesuaikan dengan situasi kondisi dan desa kalau patrenya nggih. Nike yang terpenting adalah rasa ikhlas, tulus bakti dan damai dalam mempersembahkannya nike dengan rasa penuh sujud bakti. Nggih dari titiang aman nike dumugi video niki bermanfaat. Lurus semeton yang punya pengalaman lebih nike silahkan di share nggih. Nah dari titiang aman nike suksema sampun mampir ke channel puniki, mungkin di tempat lain dengan bentuk yang berbeda tapi dengan maksud tujuan yang sama. Sekali lagi intinya nike persembahan nike adalah rasa ketulusan, keikhlasan nggih, dengan damai, dan bakti nike menjadi pondasi di mana kita mempersembahkannya nike sebagai wujud rasa syukur kita atas segala berkahnya dan sebagai perlindungan nggih, menyomil energi negatif nike dinetralisir agar kehidupan kita menjadi seimbang. Nggih dari titiang amun nike rahajeng, rahayu dan kita bisa selalu mengajengkan tradisi budaya Hindu Dharma ring Bali puniki asik kesidan seikhlasnya, mempersembahkan sesuai dengan situasi kondisi yang dilandasi dengan rasa tulus ikhlas dan rasa bakti. Nggih titiang sinem antuk parama santi. Om Santi Santi Santi. Om Rahajeng.